Pada awal suatu malam yang tampak tenang di wilayah perbatasan Papua bagian selatan, sekelompok prajurit Tentara Nasional Indonesia bersama personel Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima laporan rahasia mengenai adanya pergerakan mencurigakan di sebuah hutan lebat dekat jalur sungai. Informasi tersebut berasal dari warga yang melihat aktivitas bongkar muat di lokasi terpencil yang biasanya tidak pernah digunakan oleh siapapun. Meski belum jelas apa yang sedang berlangsung, laporan tersebut cukup kuat untuk memicu penyelidikan awal. Setelah menerima laporan itu, Satuan Intelijen Gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pelacakan terhadap sejumlah titik yang diduga menjadi rute logistik kelompok separatis. Dari hasil penyadapan komunikasi dan pengamatan drone taktis, mereka mencurigai adanya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pengiriman logistik biasa. Terdapat pola pergerakan teratur dari sebuah kapal kecil asing yang singgah di titik tertentu pada malam hari. Ketika penyelidikan diperdalam, intelijen menemukan petunjuk yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan pihak luar negeri. Beberapa kode komunikasi yang berhasil dipecahkan menunjukkan rute kiriman yang berasal dari arah selatan, mengarah pada negara tetangga Australia, dan diyakini menuju wilayah operasional kelompok organisasi Papua Merdeka. Meskipun masih berupa indikasi, temuan ini membuat operasi harus ditingkatkan menjadi prioritas tinggi. Pada malam berikutnya, satu tim penyamar dikerahkan untuk mengawasi lokasi tempat aktivitas bongkar muat tersebut berlangsung. Dari kejauhan mereka melihat dua sosok asing membawa peti kayu berukuran besar dari perahu kecil menuju sebuah gudang tua yang tampak sengaja dibangun ulang. Cara mereka bergerak menunjukkan bahwa mereka bukan warga lokal, melainkan orang terlatih, seolah memahami betul teknik pengamanan barang rahasia. Tim penyamar kemudian melaporkan secara rinci bahwa peti-peti tersebut memiliki pola pengemasan militer serta berlapis logam bagian dalam yang biasa digunakan untuk transportasi senjata jarak jauh. Dengan temuan ini, Komando Gabungan langsung memberikan instruksi agar operasi penindakan segera dipersiapkan, namun dengan perencanaan matang untuk menghindari kontak tembak yang berpotensi membahayakan warga sekitar. Pada hari berikutnya, pasukan gabungan menyusun strategi untuk menggempur gudang tersebut. Operasi dinamakan sebagai Operasi Pembongkaran Titik Hitam karena sifatnya yang benar-benar tersembunyi dari aktivitas masyarakat. Pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Kompi Khusus dan pasukan Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian reserse dan intelijen diturunkan untuk memastikan bahwa seluruh jalur kabur telah tertutup rapat. Menjelang tengah malam, pasukan gabungan menyusup perlahan melalui jalur hutan. Langkah mereka hampir tidak bersuara berkat peralatan tempur modern dan latihan intensif bertahun-tahun. Setibanya di radius tertentu, mereka mendapati gudang itu dijaga oleh beberapa pria bersenjata yang diduga merupakan anggota kelompok separatis organisasi Papua Merdeka. Namun, yang mengejutkan adalah keberadaan dua pria asing yang sedang mengatur dokumen serta perangkat komunikasi. Komandan lapangan memberi isyarat untuk melakukan pengepungan total tanpa mengeluarkan suara sekecil apapun. Tim penembak runduk ditempatkan di titik-titik strategis, sementara pasukan penyerbu menunggu aba-aba terakhir untuk memasuki gudang. Begitu seluruh formasi siap, operasi dimulai dengan penyergapan cepat dan terukur yang membuat para penjaga tidak sempat melakukan perlawanan berarti. Ketika pintu gudang didobrak, pasukan gabungan langsung mengamankan seluruh penghuni di dalam. Dua pria asing itu berusaha melarikan diri melalui pintu belakang yang sudah dijaga tim kedua, sehingga mereka dapat dibekuk tanpa kontak senjata. Setelah diamankan, identitas keduanya ditemukan sebagai warga Australia yang memiliki akses pada institusi tertentu di negaranya, memperkuat dugaan bahwa mereka adalah agen yang terlibat dalam pengiriman senjata. Setelah seluruh lokasi dipastikan aman, pasukan melakukan penggeledahan menyeluruh terhadap gudang tersebut. Hasilnya membuat seluruh personel terkejut. Terdapat puluhan peti berisi senjata laras panjang, peluncur granat, serta amunisi berstandar militer asing. Semuanya masih tersegel rapi lengkap dengan kode produksi yang sesuai dengan manufaktur Australia. Barang-barang tersebut diperkirakan dipersiapkan untuk mendukung aksi kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka agar dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam melakukan serangan terhadap pos-pos keamanan di Papua. Temuan ini menjadi salah satu
Bukti paling besar terkait adanya campur tangan pihak luar yang sengaja memicu instabilitas keamanan nasional Indonesia. Tidak berhenti di situ, tim digital forensik juga menemukan perangkat komunikasi satelit canggih yang tersambung ke jaringan luar negeri. Perangkat ini digunakan untuk mengirim laporan situasi medan, permintaan logistik tambahan, serta memberi informasi kepada pihak asing mengenai perkembangan konflik di Papua. Semua data tersebut diamankan untuk proses penyelidikan lanjutan. Sementara itu, 2 agen Australia yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke markas komando gabungan untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam proses interogasi awal, mereka berusaha menutup rapat informasi mengenai siapa pengirim utama senjata dan apa motif kategori tinggi di balik bantuan tersebut. Hak-hak mereka tetap dipenuhi, namun proses pemeriksaan dilakukan secara cermat dan terarah. Beberapa hari setelah operasi, pemerintah pusat menerima laporan lengkap mengenai pembongkaran gudang ilegal tersebut. Laporan itu menjelaskan secara terperinci bagaimana jaringan pengiriman senjata ini telah berjalan selama beberapa bulan tanpa terdeteksi. Laporan juga menegaskan bahwa operasi gabungan telah menggagalkan potensi eskalasi konflik yang bisa menelan banyak korban. Di sisi lain, masyarakat sekitar yang sempat mendengar kabar penangkapan ini merasa lebih aman karena pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membersihkan daerah mereka dari ancaman besar yang selama ini tidak mereka sadari. Mereka mengaku kagum karena operasi dilakukan tanpa membahayakan warga sipil. Pasca operasi, tim investigasi mulai merunut rantai distribusi dari senjata-senjata tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa alur penyelundupan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal kecil yang tidak resmi, kemudian dilanjutkan dengan transportasi darat melalui jaringan simpatisan. Keterlibatan 2 agen Australia memperkuat keyakinan bahwa aksi ini dilakukan oleh kelompok tertentu, bukan kebijakan resmi negara tersebut. Sementara itu, barang bukti berupa senjata dan logistik militer segera dipindahkan ke markas resmi Tentara Nasional Indonesia untuk dikatalogkan dan diperiksa keaslian serta asal-usulnya. Para analis senjata menemukan bahwa sebagian besar persenjataan merupakan buatan pabrik yang hanya memproduksi untuk unit khusus Australia. Dengan bukti-bukti tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah diplomatik untuk meminta klarifikasi melalui jalur resmi. Proses ini dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan antar negara, meskipun bukti lapangan menunjukkan sesuatu yang sangat serius dan perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Di sisi lain, pasukan gabungan terus melakukan operasi lanjutan untuk memastikan tidak ada gudang-gudang lain yang tersisa. Mereka menyisir wilayah sekitar dalam radius puluhan kilometer, memeriksa jalur sungai, hutan lebat, dan pemukiman tertentu yang diduga menjadi titik transit logistik. Dengan keberhasilan operasi tersebut, pasukan gabungan dipuji sebagai salah satu tim terbaik dalam penindakan penyelundupan bersenjata di Papua. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tetap solid dalam menjaga kedaulatan wilayah negara dari ancaman internal maupun eksternal. Pada akhirnya, operasi ini menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah penindakan penyelundupan senjata di Indonesia. 2 agen Australia yang tertangkap, gudang senjata yang terbongkar, serta gagalnya penguatan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka menjadi bukti bahwa keamanan nasional harus selalu dijaga dengan kewaspadaan tinggi. Dan sejak malam itu, wilayah perbatasan Papua kembali lebih tenang. Pasukan gabungan terus berjaga, memastikan tidak ada lagi langkah-langkah terselubung dari pihak luar yang mencoba merongrong stabilitas dan kedamaian di tanah Papua.